Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan tim oposisi yang kami banggakan. Tak lupa, Ketua Sidang, pencatat waktu, dan hadirin yang menyaksikan pada perdebatan kali ini. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama yang akan menentukan limitasi, memberikan definisi, dan memaparkan argumentasi-argumentasi pembuka mengenai mosi yang menunjang tim kami selaku tim pemerintah pada perdebatan kali ini. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, kami selaku tim pemerintah jelas menyetujui dengan adanya mosi mengenai sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Jelas, kami menyetujui adanya Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan limitasi. Limitasi yang kami tentukan selaku tim pemerintah negara berkembang di Indonesia dengan potensi maritim yang sudah memenuhi syarat dan sebagai negara maritim tersebut. Sekali lagi, limitasi yang kami tentukan yaitu negara berkembang di Indonesia dengan potensi maritim yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang sudah ada terhadap sebagai negara maritim. Adapun untuk definisi, ekonomi biru merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Selanjutnya, dengan adanya mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Jelas, kami menyetujui adanya mosi ini karena berbagai argumentasi-argumentasi sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah terjadi, khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem ini, menurut penelitian yang sudah dilaksanakan oleh tim pemerintah di Indonesia, sistem ekonomi biru sangat mengandalkan sumber daya kelautan dan maritim, khususnya sistem yang akan merusak ekosistem tatanan kelautan khususnya di Indonesia. Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2014 tentang pelestarian ekosistem kelautan ini sangat berharga ataupun sangat menjunjung tinggi terhadap aturan-aturan yang kita patut contohi sebagai pelestarian ekosistem di Indonesia. Selanjutnya, adanya keterbatasan teknologi untuk mengolah alam. Keterbatasan teknologi untuk mengolah alam ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang kelautan dan maritim. Adanya teknologi-teknologi yang masuk, modernisasi, globalisasi yang terjadi dalam ekspor kegiatan impor di Indonesia, dari negara berkembang, negara maju, masuk teknologi-teknologi khususnya di Indonesia, akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem pada perairan di Indonesia ini. Selanjutnya, adanya konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi dan masyarakat nelayan pribumi dan nelayan kecil. Nelayan pribumi dan nelayan kecil akan terjadi marginalisasi ataupun terjadinya konsolidasi konflik karena adanya kesenjangan ataupun dari ekonomi biru ini sangat mempengaruhi terhadap pencarian ekonomi khususnya di nelayan skala kecil. Dengan adanya teknologi yang masuk, dengan adanya sistem ekonomi biru akan mempengaruhi terhadap kurangnya kerja dari nelayan-nelayan skala kecil. Akan tersingkirkan dan akan mempengaruhi juga ekonomi terhadap nelayan tersebut. Karena kurang atau hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nelayan tersebut. Yang selanjutnya adalah terjadinya konsolidasi dan akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan. Kuota-kuota perikanan yang sudah subur dalam perairan di Indonesia ini, maka akan pengaruhi dengan adanya sistem ekonomi biru. Hak kuota ini akan berkurang dan berpengaruh pesat terhadap kuota-kuota yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terhadap kuota perikanan.
Karena sistem ekonomi biru tersebut akan mempengaruhi secara pesat terhadap hak kuota dari perikanan yang sudah terkandung di alam Indonesia. Selanjutnya, terputusnya hak asasi nelayan dan komunitas nelayan yang berskala kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Dengan nelayan yang sudah mencari pekerjaan sudah mulai dari awal sampai akhir, dengan adanya ekonomi biru ini akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan nelayan dan mempengaruhi pula secara global untuk ekonomi yang lebih serius. Ekonomi ini akan merosot karena pengaruh-pengaruh pekerjaan nelayan itu terkurang ataupun hilangnya pekerjaan nelayan. Selanjutnya, terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan banyak negara. Menurut undang-undang yang sudah disusun oleh pemerintah bahwa perekonomian negara ini harus menjadi negara maju, dari negara berkembang akan menjadi negara maju. Maka dengan adanya sistem ekonomi biru ini jelas akan menghalangi upaya pembangunan ekosistem ekonomi di Indonesia, khususnya di ekosistem perikanan. Ekosistem perikanan ini sangat bertatanan luas yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga pelestarian lingkungan kelautan ini sangat mengakomodir adanya persetujuan dari pemerintah untuk menuju negara maju. Negara maju yang dicanangkan oleh pemerintah ini sangat berpengaruh besar terhadap adanya ekonomi kelautan, ekonomi maritim di Indonesia. Untuk kesimpulannya yaitu adanya argumentasi pertama adalah kegagalan sistem, keterbatasan teknologi untuk mengolah alam, konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi dan masyarakat nelayan pribumi, terjadinya konsolidasi, terputusnya hak asasi nelayan, terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi. Sekian yang dapat kami sampaikan selaku tim pemerintah. Selanjutnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.